Nah, ketika kita inputkan semua di sini akan ada 4 bidang garis ya, atau 4 warna garis. Nah, yang berwarna biru adalah batuan, sedangkan yang berwarna merah adalah tanah lunak. Nah, kita lihat semakin lunak jenis tanahnya atau posisi gradien tanahnya ini, maka untuk percepatan akselerasinya semakin tinggi di sini. Artinya apa? Energi rambatan gelombang, energi rambatan gempa, nilai kekuatannya ya, itu akan semakin tinggi dan semakin cepat merambat di daerah dengan struktur yang dibangun pada tanah posisi dengan tanah lunak. Nah, energinya akan sangat cepat merambat di situ. Nah, kembali lagi bersama saya Fardi Galumata di channel Polindo Engineering. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia channel saya ini. Dan di kesempatan sekali ini saya mau melanjutkan tutorial etaps ya. Jadi kemarin kita sudah ada di tutorial yang pertama ya. Nah, khusus untuk pengenalan dasar ya. Nah, di bagian selanjutnya saya akan mulai masuk di bab 3 ya di sini. Nah, untuk bab 3 sendiri di sini ini kita akan masuk dalam materi tentang pembebanan ya. Apa-apa yang akan dibahas di pembebanan di sini tentunya segala sesuatu yang menyangkut tentang bagaimana struktur itu dibebani ya. Oke. Nah, di dalam perencanaan gedung di sini terdapat 2 macam tipe beban ya. Di sini saya gunakan laser saja. Ada 2 macam tipe beban, yaitu beban vertikal dan beban horizontal. Beban vertikal contohnya adalah beban mati akibat berat sendiri elemen struktur. Kemudian beban mati tambahan akibat finishing dan beban hidup. Ini masuk dalam kategori beban vertikal. Dan untuk beban horizontal di sini contohnya adalah beban gempa, beban angin, beban dorong mesin dan lain sebagainya, yaitu arahnya horizontal ya, yang membebani gedung. Nah, untuk beban mati sendiri ini kita nanti pisahkan lagi. Jadi ada beban mati atau berat sendiri elemen bangunan gedung, atau bahasa Inggrisnya saya singkat dengan sebutan dead load ya, atau DL. Nah, untuk beban mati akibat berat sendiri ini biasanya kita sudah diperhitungkan oleh program ETAPS. Nah, berdasarkan input data dimensi penampang dan material yang digunakan dalam perencanaan, yaitu untuk material baja berat jenisnya di sini 7.850 kg per meter kubik, sedangkan berat jenis betonnya adalah 2.400 kg per meter kubik. Nah, ini dihitung otomatis oleh program ETAPS. Nah, tetapi jika kita mau menginput secara manual juga bisa nanti pada bab 4 ya, di sini kalau saya tidak salah bab 4. Nah, di sini nanti di pemodelan struktur akan saya jelaskan secara terpisah bagaimana cara kita menghitung secara otomatis dengan ETAPS atau kita menghitung dengan cara manual memasukkannya. Oke, di sini saya lanjut. Nah, untuk beban mati tambahan di sini atau juga disebut dengan beban finishing ya. Kalau di sini biasanya kita masih di superimpose dead load. Adalah jenis beban yang membebani struktur secara vertikal akibat tambahan pada elemen struktur. Nah, contohnya seperti ini. Kita misalkan punya lantai. Kita punya lantai di situ nanti kita mau pasang keramik ya. Nah, di situ nanti biasanya ada ini ya, tambahannya di sini, tambahan keramik, kemudian tambahan plesteran dan lain sebagainya. Ada beban mekanikal elektrikal juga dan juga ada beban plafon. Nah, ini kita perhitungkan sebagai beban mati. Tapi klasifikasinya disebut sebagai beban mati tambahan. Nah, yang berikutnya di sini adalah beban hidup ya. Nah, beban hidup ini kalau sesuai SNI 1727/2020 di sini tabel 4.31. Nah, fungsi ruangan di sini kita fungsikan sebagai pemanfaatnya sebagai ruang kantor. Maka beban hidup merata minimum adalah sebesar 24 kN per meter persegi, atau kalau kita sederhanakan menjadi 240 kg per meter persegi. Nah, sedangkan gedung ini nanti direncanakan menerima beban hidup sebesar 250 kg per meter persegi. Nah, untuk pembebanannya, oke, di sini kita bisa lihat di SNI 1727 ya di sini. Nah, di sini 1727 2020 tabel 4.3. Kita perhatikan di sini. Di sini beban mati tambahan, oke. Nah, kemudian pada tabel di sini kita perhatikan di sini ada hunian atau penggunaan ya. Nah, kemudian di sini ada beban yang didistribusikan merata, oke.
beban hidup yang terdistribusi merata, dan beban hidup yang terpusat dengan nilai minimum. Nah, di sini kita lihat satuannya di sini adalah kilonewton per meter persegi. Untuk ruang kantor adalah 2,4. Ini yang saya jelaskan tadi ya. Jadi 240 kg per meter persegi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi untuk lebih menjaga atau faktor amannya saya gunakan di sini adalah 250 kg per meter persegi. Hal ini berbeda peraturannya dengan peraturan yang lama. Kalau peraturan yang lama kita masih mengacu pada 250 kg per meter persegi. Untuk yang aturan 1727/2020 ini dia direduksi lebih kecil ya. Lebih seperti itu. Oke, selanjutnya di sini adalah pembebanan akibat beban gempa ya. Di sini untuk yang keempat. Nah, beban gempa ini adalah beban yang kita modelkan terjadi atau kita simulasikan berdampak pada struktur yang mengacu pada SNI 1726/2019. Nah, parameter yang digunakan pada analisis spektrum diperoleh dari data website ya, seperti ini. Jadi ini sebenarnya kita bisa hitung dengan menggunakan website seperti ini. responspektrum.ciptakarya.pu.go.id tahun 2021. Adapun lokasi di sini adalah berada di daerah Malang di Provinsi Jawa Timur ya. Nah, untuk posisi lokasi bangunannya ada pada koordinat sebagai berikut. Lintangnya minus 7,97 derajat, sedangkan bujurnya adalah di 112,63 derajat. Secara posisi peta dia kurang lebih seperti ini ya. Jadi lokasinya kurang lebih dekat dengan alun-alun Tugu Malang di sini. Ini untuk lokasi pembangunan. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam kategori risiko. Nah, kalau di pasal-pasal sebelumnya atau di bagian butir-butir sebelumnya, contoh di bagian pembebanan dengan beban mati, beban hidup ya, dan beban mati tambahan, di sini kita belum berfokus kepada yang namanya dengan faktor keutamaan struktur. Nah, kenapa? Karena faktor keutamaan struktur ini kita perhitungkan setelah kita mau menganalisis lebih dalam dengan menggunakan perhitungan beban gempa. Nah, di sini menurut tabel 3, kategori risiko bangunan untuk gedung dan non gedung untuk beban gempa ini kita bisa klasifikasikan, oke? Akibat gempa ini dapat dibedakan menurut jenis pemanfaatan dari bangunan tersebut. Jadi akan berbeda kategori risiko ketika pemanfaatannya itu, contoh di sini untuk kategori dengan pemanfaatan tipe rumah toko atau ruko dan kantor di sini, ini masuk dalam kategori risiko 2. Nah, jadi kalau kita mau fungsikan bangunan tersebut sebagai kantor, ada juga di sini gedung perkantoran ya, masih masuk risiko 2. Ada juga pusat perbelanjaan, mall di sini masih risiko kategori 2, pabrik dan lain sebagainya masih masuk kategori risiko 2. Sedangkan untuk rumah jaga, struktur kecil, fasilitas sementara, fasilitas pertanian di sini masuk risiko 1. Nah, di sini ada ketentuan sebenarnya ya. Kalau kita perhatikan di SNI ya, di sini saya coba lihat di sini. Oke. Nah, di sini untuk SNI 1726 di sini semakin tinggi atau semakin urgent pemanfaatan sebuah bangunan, itu kategori risikonya semakin tinggi. Contoh di sini sampai ada kategori risiko 4. Nah, ini kategori risiko dengan jenis pemanfaatan bangunan yang cukup tinggi. Kategori risikonya sangat tinggi. Apa-apa yang masuk dalam kategori ini? Pertama, bangunan-bangunan monumental. Kemudian gedung sekolah dan fasilitas pendidikan, rumah ibadah, rumah sakit, fasilitas pemadam, tempat perlindungan terhadap gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa kategori risikonya berbeda? Kantor hanya masuk dalam kategori risiko 2, sedangkan untuk bangunan-bangunan seperti sekolah, fasilitas kesehatan, fasilitas kesiapan darurat, pusat pembangkit listrik di sini masuk kategori 4. Karena nanti di sini akan berhubungan dengan di tabel 4. Artinya akan berhubungan dengan faktor keutamaan gempa.
Nah, untuk bangunan yang masuk dalam kategori resiko 1 atau 2, faktor keutamaan gempanya itu hanya 1. Tetapi kalau dia masuk dalam kategori 3, dia sudah masuk 1,25. Sedangkan untuk kategori resiko 4, seperti bangunan dengan pemanfaatannya seperti pembangkit listrik, kemudian fasilitas publik, kemudian fasilitas komunikasi, tempat perlindungan, rumah sakit, dan lain sebagainya, dia harus masuk dalam kategori risiko 4, di mana faktor keutamaan strukturnya adalah faktor keutamaan gempanya adalah 1,5 kali. Nah, artinya apa? Artinya ketika terjadi gempa, di sini diharapkan bahwa bangunan dengan jenis pemanfaatan seperti pada bangunan monumental, rumah sakit, dan lain sebagainya, yang diharapkan dia akan lebih lama terjadi collapse prevention, atau keruntuhannya itu bisa lebih lama dibanding dengan bangunan rumah tinggal atau bangunan pribadi atau bioskop, penjara, dan lain sebagainya, apalagi pasar ya. Nah, karena di dalam emergency situation, dalam keadaan darurat itu biasanya kepanikan itu terjadi, sehingga di sini manusia itu akan mencari tempat-tempat perlindungan seperti rumah sakit dan lain sebagainya. Kalau misalkan ketika terjadi gempa ada yang sakit, mengalami kecelakaan, luka-luka dan sebagainya, maka harus dilarikan ke rumah sakit. Nah, akan menjadi lucu kalau rumah sakitnya lebih dulu runtuh daripada rumah pribadi. Nah, makanya di sini sebagai engineer kita diharapkan mendesain itu tahu jenis pemanfaatan daripada gedung maupun non gedung dengan fasilitas yang penting. Oke, saya lanjut di sini. Nah, untuk kategori ini ya, untuk kategori RSA-nya di sini beban gempa, ini saya akan share sedikit. Ini kita bisa akses seperti ini dari website ciptakarya.pu.go.id ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini nanti di formulanya atau di websitenya ini kita hanya perlu memasukkan koordinat atau kota. Nah, di sini saya bisa masukkan kota, tapi juga bisa masukkan koordinat. Nah, kenapa kita tidak boleh? Saya tidak merekomendasikan memasukkan nama kota. Saya berikan contoh seperti ini. Kalau saya masukkan kota Manado di sini, maka akan digeneralisir semua itu termasuk dalam wilayah kota Manado. Padahal di kota Manado ini untuk MCI RSS dan S1 ini dia tidak semuanya satu warna ya. Nah, seperti ini. Artinya nilai percepatan ground akselerasinya itu tidak semuanya sama. Maka saya, apalagi contohnya seperti ini, dia berada pada posisi perbatasannya, warnanya seperti ini. Nah, berada di tengah, maka itu tidak direkomendasikan masukkan nama kota. Saya lebih prefer menggunakan posisi koordinat ya. Nah, di sini kita coba. Untuk koordinatnya kita ambil ya, di sini kita input minus 7,9783. Kita masuk di sini. Itu posisinya ada di lintang ya. Nah, jadi jangan salah menginputnya, posisinya juga berbeda. Di lintang minus 7,9783. Kemudian untuk posisi bujurnya di sini adalah 112.6332 ya. 112.6332. Nah, ketika kita tampilkan hasilnya seperti ini, maka dia akan membentuk posisi seperti ini. Ini adalah kurva dari spektrum respon desain. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa peta di atasnya. Ada peta Google, peta MCI, ya, ada peta MCI RSS, periode pendek, kemudian ada periode dengan nilai 1 detik. Nah, dan seterusnya di sini. Nah, sehingga ketika kita menginputkan jenis inputnya koordinat dengan nilai koordinat pada lintang dan bujur, kita akan mendapatkan grafik kurva seperti ini. Nah, di sini kita tinggal menentukan dia masuk dalam klasifikasi apa. Nah, klasifikasinya itu akan ada di tabel 8 ya. Ada banyak ya di sini nanti. Jadi kita akan mempelajari tentang klasifikasi situs di sini. Klasifikasi situs di situ ada mulai dari tabel 6. Sebenarnya dari tabel 6 sudah ada ya di sini. Nah, kita perhatikan di situ ada posisi koefisien situs FA. Nah, seperti ini. Nah, kemudian nanti akan ditentukan jenis-jenis situs di sini, kelas situs SC, SD, dan SE. Nah, tetapi saya belum membahas ini sampai sedetail di sini.
karena videonya nanti akan menjadi cukup panjang ya. Nah, saya kembali ke respon spektrum analisisnya ya di sini. Nah, kita bisa mengkategorikan nanti masuk ke tanah keras, batuan lunak, atau tanah sedang atau tanah lunak. Nah, karena setiap kita mengubah parameter dari kelas situsnya, dia akan menghasilkan nilai yang berbeda. Saya contohkan seperti ini ya. Saya masukkan semua. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita inputkan semua di sini akan ada 4 bidang garis ya, atau 4 warna garis. Nah, yang berwarna biru adalah batuan, sedangkan yang berwarna merah adalah tanah lunak. Nah, kita lihat semakin lunak jenis tanahnya atau posisi gradien tanahnya ini, maka untuk percepatan akselerasinya semakin tinggi di sini. Artinya apa? Energi rambatan gelombang, energi rambatan gempa, nilai kekuatannya ya, itu akan semakin tinggi dan semakin cepat merambat di daerah dengan struktur yang dibangun pada tanah posisi dengan tanah lunak. Nah, energinya akan sangat cepat merambat di situ. Nah, untuk ini ada penelitian-penelitian khusus, ya, ada analisa-analisa khusus. Nanti kita tidak bahas di sini. Nanti di tutorial-tutorial selanjutnya akan saya singgung, walaupun hanya sedikit ya. Nah, kita akan menggunakan data-data ini. Jadi untuk kelas yang akan kita gunakan mungkin akan menggunakan tipe tanah lunak di sini. Artinya apa? Artinya bangunan ini kita perhitungkan dengan kondisi paling terburuk atau dengan kondisi paling terparah dibangun di tanah lunak, sehingga ketika gempa yang terjadi itu lebih kecil daripada gempa yang kita harapkan, maka bangunan ini masih akan tetap terus bertahan. Oke, demikian penjelasan saya mengenai topik tentang pembebanan ya di sini. Nah, nanti di tutorial selanjutnya saya akan melanjutkan tentang respon spektrum analisis lebih mendalam agar pemahaman dan pengaplikasian kategori desain seismik ini bisa lebih detail ya. Demikian tutorial dari saya. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Demikian tutorial dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.